Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan terus berbanyak syukur kepadanya atas segala limpahan nikmat karunia yang terus menerus tidak pernah putus kepada kita. Lisan kita tidak bosan untuk banyak mengucapkan kalimat hamdalah sebagai bentuk pujian kepada Allah, karena hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian, karena kesempurnaan daripada zatnya Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, dan juga kita mengakui dalam hati kita seluruh nikmat ini hanya berasal dari Allah Ta'ala. Dan tidak kalah penting agar seluruh nikmat ini kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah, bukan sebaliknya. Justru nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Di sehatnya kita, waktu luangnya kita, harta kita, dan nikmat-nikmat yang lain, ya, semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat, hatta itu nikmat yang sangat kecil. Tapi jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, kedua salat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait, keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar di yaumil akhir nanti termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita masuk di surat baru, surat ketiga dari juz 28, yaitu surah Al-Mumtahanah. Surah apa? Al-Mumtahanah. Ini surat Madaniyah, surat yang Allah turunkan
kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya, istilahkan dengan Madaniyah. Ya. Di antara tanda-tandanya adalah khitab, ya, dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau ada ayat khitab panggilannya, khitab untuk panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayatnya adalah Madaniyah, diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, nah ini Makkiyah, turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya. Al-Mumtahanah artinya orang-orang yang diuji, yang dites. Dan ini perempuan, makanya ya, isimnya adalah muannats. Al-Mumtahanah, Al-Mumtahanatu artinya perempuan-perempuan yang diberikan ujian, yang diberikan dites. Maksudnya adalah, ya, dan ini diambil di ayat yang ke-10. Ya, nama Al-Mumtahanah itu diambilkan dari ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, muhajiratin, yang mereka ini berhijrah dari Mekah ke Madinah, famtahinuhun, maka hendaknya kamu uji keimanan mereka. Masih ingat dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah? Di antara klausulnya, Bapak, yang membuat ya para sahabat ini merasa bahwa isi perjanjian Hudaybiyah ini merugikan ya Islam dan kaum muslimin. Ya, di antaranya adalah kalau orang musyrikin, apalagi Quraisy, ya, yang di Madinah, ya, yang di Madinah, entah itu yang tertangkap atau tinggal dan sebagainya, dipulangkan ke Mekah dengan selamat. Tapi sebaliknya, para sahabat, orang-orang mukmin yang di Mekah, ya, yang di Mekah gimana? Tidak boleh pulang ke Madinah, ditawan, ditangkap misalnya. Berbeda nih, Pak. Ya, kalau orang musyrik, ya, dipersilakan untuk kembali ke kampung halamannya, ke Mekah, dengan aman, dengan selamat. Tapi kalau orang-orang mukmin, para sahabat yang di Mekah ini, mereka terjebak di situ, ya, tidak dibolehkan untuk pulang ke Madinah. Itu di antara isi perjanjiannya. Akan tetapi untuk wanita-wanita mukminat ini ada pengkhususan.
untuk melindungi karena kaum wanita itu lemah jamaah. Maka diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang berhijrah dari kaum mukminat hendaknya diberikan ujian, dites keimanan mereka. Nanti insyaallah kita akan bahas ya pada ayatnya di ayat ke-10. Karena ini banyak hukum-hukum juga terkait dengan pernikahan. Ya, bagaimana status pernikahan yang sebelumnya, misalnya suami istri ini beda agama dan seterusnya. Poinnya adalah jamaah ini diambil di ayat ke-10 dari kalimat famtahinuhun. Maka al-mumtahanah ini kalau dalam ilmu sharaf isim maf'ul yang diuji. Dari kata imtahana yang tahinu imtihanan. Ya, kalau antum sering dengar kalimat istilah imtihan, apa artinya? Ujian, tes ini. Nabi diperintahkan oleh Allah famtahinuhun. Maka ujilah keimanan mereka, kaum wanita ini. Benar-benar beriman atau enggak? Kalau benar-benar beriman, maka enggak boleh dikembalikan kepada orang musyrik. Kasihan pada perempuan. Maka diuji dulu. Nah, surat ke-60 ayat 13 ayat. Malam ini kita akan baca ya 3 ayat. Barangkali ada di antara antum yang akan bacakan, silakan. Ayo. Allah. Lanjut. Iya. Wa alsinatahum Baik. Dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan dan sebagai teman-teman yang sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kamu sayang pada mereka telah diberikan kepada negara yang disampaikan kepada mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjalan pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat kejiran.
Kamu memberitahukan cara rahasia berita-berita Muhammad pada mereka, anak-anak Nabi saya. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu katakan. Dan kalau siapa di antara kamu yang melakukannya, maka itu dia adalah dan saudaranya. Jika mereka menangkapmu, saya mereka bertindak sebagai musuh bagimu. Aku melakukan taat dan tindakan kepadamu untuk menyakiti dan melayani antara kamu kembali. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu. Baik, insyaallah khairan. Ayat 1 dan 3 ya, tadi yang sudah dibacakan. Ya, khitabnya tadi apa? Panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Siapa musuhnya Allah? Orang-orang kafir. Dan musuhnya Allah adalah musuhnya kita. Kan setiap orang beriman adalah walinya Allah Ta'ala. Ketika ya ada yang memusuhi Allah, berarti memusuhi kita. Maka nanti dalam bab akidah ada namanya pembahasan al-wala dan al-bara. Al-wala itu membangun loyalitas. Ya, mencintai, membela, menolong. Al-bara artinya berlepas diri. Ya, membencinya, tidak boleh membantunya. Dan seterusnya. Ya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian auliya'a sebagai wali. Diterjemahkan di sini sebagai teman-teman setia. Teman-teman dekat yang saling mengasihi, saling menyayangi, ya, saling bahu-membahu. Tidak boleh. Sekedar tetangga-tetangga. Silakan melakukan muamalah dengan hak-hak tetangga. Sakit boleh dijenguk. Misalnya. Tidak masalah. Melakukan jual beli tidak masalah. Tapi kalau sampai pada tahap saling menyayangi, kemudian saling curhat, saling berbagi rahasia dan seterusnya, tidak boleh. Apalagi saling toleransi yang kebablasan. Ya. Hari raya mereka kita hadir, waliyadzubillah. Seperti kemarin, ya Natal misalnya, ikut merayakannya, atau datang ke gerejanya, atau datang ke rumahnya, mengucapkan selamat Natal, ikut berbahagia, memberikan tahniah, selamat dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh. Biarkan mereka melakukan ya kegiatan keagamaan mereka tanpa perlu kita nimbrung ikut di situ. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian, ya, untukku, agamaku. Selesai. Ya. Kalau sebagai teman setia saja tidak boleh, apalagi sampai diangkat menjadi pemimpin, menjadi wali yang menguasai situ. Ya, maka tidak boleh ya mengangkat pemimpin selain ya orang yang beragama Islam. Ini merupakan bagian dari akidah al-wala wal bara. Syarat pemimpin adalah dia harus
Muslim. Tidak boleh orang Islam dipimpin oleh non-Islam. Ini aturannya Allah dan Rasulnya. Bukan nanti ditabrakkan, oh ini melanggar hak asasi manusia. Siapapun punya hak untuk ini. Tidak. Ketika kita sudah terikat dengan la ilaha illallah, raditu billahi rabba bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, sudah menyatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, maka siap. Totalitas, tidak setengah-setengah. Nah, karena terkadang ada nanti dibenturkan, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Siapapun, ya, dari ras manapun, dari agama manapun, boleh menjabat sebagai pemimpin, presiden misalnya. Nah, bisa jamaah. Ya. Karena sebagai aulia, teman-teman karib, teman dekat, sahabat ya dekat, tidak boleh apalagi jadi pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Teman-teman dekat yang kamu sampaikan kepada mereka bil mawaddah, karena adanya rasa kasih sayang. Itu menyampaikan berita-berita sesuai dengan konteks ayat ini turun adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membocorkan rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Ini tidak boleh. Nah, Ibnu Katsir membawakan sabab nuzul dari ayat yang kita baca tadi terkait ada sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa? Hatib pakai ta. Hatib bin Abi Balta'ah pakai ain. Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk golongan muhajirin, artinya orang yang hijrah ke Madinah. Disebutkan asal-usul dari Yaman, kemudian tinggal di Mekah. Keluarganya, anaknya dan seterusnya, ya, harta bendanya, ya ditinggalkan. Beliau berangkat ke Madinah sebagai seorang muhajir. Dia berhijrah. Tapi anaknya, keluarganya ada di Mekah. Dan dia bukan termasuk golongan bangsawan, orang biasa. Sehingga tidak ada perlindungan di sana. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk sahabat yang pernah ikut perang Badar. Karena beliau ini seorang penyair ulung, ahli penunggang kuda, ahli dalam perang, pemberani. Makanya termasuk tugasnya Hatib bin Abi Balta'ah ini, Nabi SAW pernah menugaskan untuk membawa surat dakwah dari Madinah ini. Disampaikan kepada siapa? Muqawqis, Raja Mesir. Karena Nabi di antara dakwahnya adalah berupa mengirim surat. Heraklius, ya, di Kaisar apa namanya, di Romawi, Bizantium ya, Romawi Timur, dikirimi surat, diajak masuk Islam. Demikian juga Raja Mesir. Ya, dibaca. Nah, yang mengantarkan surat ini adalah Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga merupakan kemuliaan bagi beliau
diberikan amanat menyampaikan surat penting. Oleh ibarat sekarang dokumen rahasia, dokumen negara. Jadi dari sisi ilmu politik ya, ilmu keduniaan. Lebih jauh dari situ adalah isinya adalah surat dakwah. Dan resiko orang yang bawa ini adalah nyawa. Karena dia datang ke pusatnya musuh. Ya. Taruhannya adalah nyawa. Disampaikan, dibaca. Ya. Raja Mesir ini tidak menerima masuk Islam, tapi memuliakan. Ya. Bahkan, ya, Raja Mesir Muqawqis ini memberikan Maria Al-Qibtiyah, wanita Mesir, sebagai hadiah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dinikahi oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan nanti melahirkan Ibrahim yang meninggal di usia masih bayi, ya, sekitar 2 tahun. Nah, ini Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi beliau bukan golongan terpandang, bukan dari bangsawan Quraisy, ya, bahkan asal usulnya pendatang dari Yaman tinggal di Mekah, hijrah ke Madinah, tapi keluarganya masih di Mekah. Nah, jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 8 Hijriah hendak menaklukkan kota Mekah. Jadi beliau sudah punya kekuatan di Madinah kurang lebih 8 tahun setelah hijrah, punya kekuatan besar, ingin menaklukkan Mekah agar Masjidil Haram bisa dikuasai oleh beliau. Tidak ada lagi kesyirikan di situ. Beliau berencana untuk melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Ya, di antara doa yang beliau, ya, panjatkan kepada Allah Ta'ala, ya Allahumma ami alaihim khabarana. Ya Allah, ya ami alaihim khabarana, sembunyikan informasi penyerangan ini kepada mereka. Maksudnya Nabi SAW mohon kepada Allah agar jangan sampai orang-orang Quraisy yang di Mekah ini tahu bocor rencana beliau untuk menaklukkan kota Mekah. Dan doa ini diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan dengan kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Nah, Hatib ini menulis surat. Surat ini diberikan kepada kurir, seorang perempuan. Isi suratnya memberitahukan kalau Nabi SAW dan para sahabat berencana akan datang ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Dalam tanda kutip membocorkan rahasianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam, beritahukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril tentang hal itu. Maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam. Ya, beliau memerintahkan agar mengejar perempuan tersebut. Bahkan Nabi secara jelas menyatakan, pergilah kalian di Raudhah. Raudhah itu
Suatu tempat ya, namanya Khah. Di situ nanti ada seorang wanita yang ya membawa surat. Kata Nabi, rampas surat tersebut. Langsung diberitahukan tempatnya. Kamu pergi, nanti sampai di Raudhah, di situ kamu akan berjumpa dengan seorang wanita, dia membawa surat, rampas surat itu. Maka Ali dan Zubair berangkat. Ternyata benar seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tempat situ di Raudhah, ketemu dengan seorang perempuan. Diminta untuk menyerahkan surat itu. Perempuan ini mengelak, surat apa? Pura-pura tidak tahu ini. Tapi tentu Ali bin Abi Thalib sudah awam orang beriman. Apa yang disampaikan Nabi mesti benar, mustahil bohong. Karena apa yang disampaikan Nabi ini berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan beliau itu tidak dari pikiran dari ya ini, tapi sumbernya dari wahyu Allah Ta'ala. Mengelak dan seterusnya. Ya, sampai Ali itu gemes. Kalau kamu tidak menyerahkan, aku akan telanjangi kamu. Semuanya akan di ini. Ya, akhirnya perempuan ini pun mengambil surat tersebut yang ya disimpan di apa namanya, di gelungan rambutnya ini. Ya, diambil. Ya, jadi di rambutnya panjang, digelung, disimpan di sini. Tertutup. Diserahkan ya. Kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat itu ditulis oleh Atib bin Abi Balta. Kira-kira kalau ada seorang berkhianat terhadap negara yang membahayakan, kira-kira apa hukumannya, Pak? Hukuman. Apalagi ketika perang ada berkhianat. Karena orang berkhianat bisa membahayakan seluruh pasukan. Coba seandainya ini berkhianat dan betul-betul lagi bocor rahasianya, bisa jadi gitu loh. Mereka sudah menyiapkan jebakan-jebakan. Oh, sudah tahu ini bahwa dari Madinah mau datang. Oh, ini pasang jebakan ini bisa membahayakan semuanya. Karena strategi perang kan seperti itu. Ya. Makanya ya sebelum perang itu biasanya melakukan apa? Ada sariyah, pengintaian. Ingin tahu jumlah ya pasukan berapa, ya, persenjataannya berapa, logistiknya gimana. Logistik itu untuk makan, untuk ya, ransum bekal. Itu berpengaruh juga. Kalau logistiknya kurang, walaupun senjatanya lengkap, ya orang pada ngelih, pada mati bisa, tidak bisa perang. Jadi banyak faktor. Makanya biasanya ada tim pengintai, sehingga tahu kekuatan musuh, ya, dan berapa lama bisa bertahan strategi perang. Ya, makanya kalau ini bocor, rahasia ini bocor, mereka orang-orang musyrik di Mekah bersiap-siap. Padahal ini operasi senyap. Sampai Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan sampai bocor. Jangan sampai seorang pun ya penduduk Mekah, orang-orang musyrikin yang tahu. Ini operasi senyap. Ya. Makanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga ya ketika ada seorang sahabat yaitu Hatib bin Abi Balta'ah
ya menulis surat tadi bisa digagalkan dengan izin Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buru-buru memberikan hukuman. Beliau bertanya, latar belakang motivasinya apa? Dan Hatib menjelaskan, ya, bahwa dia melakukan itu bukan karena dia murtad, bukan karena dia benci dengan Islam, bukan karena ingin membela mereka orang musyrikin, tapi karena faktor punya anak, punya keluarga yang ada di Mekah. Umar marah, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher munafik, orang munafik ini, pengkhianat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan, ya sodaqah, dia benar, ucapannya dia jujur. Bahkan beliau menyatakan, innahu qad sahida badran ma yudrika la'alallahu ta'ala ila ahlil badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, sesungguhnya dia Hatib bin Abi Balta'ah ini, ya syahida badran, pernah ikut perang Badar. Jadi dia veteran Badar. Tahukah kamu, Allah itu mengetahui, ya, orang-orang yang ikut perang Badar, kadar keimanannya itu ngerti, isi hatinya paham. Ya. Bahkan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, maksudnya kesalahan-kesalahan apapun yang dilakukan oleh veteran Badar itu akan Allah ampuni. Maksudnya begitu, bukan maknanya sudah pernah ikut perang Badar kemudian maksiat tidak apa-apa, bukan begitu. Dipahami seperti itu tidak gitu. Artinya karena keutamaan yang besar, dia perang pertama bisa ikut yang menentukan perang ini, dan beliau banyak membunuh musuh. Karena mustahil dia munafik. Kenapa? Berani mempertaruhkan nyawanya di medan perang. Dan banyak musuh, orang-orang musyrik yang dibunuh. Mustahil kalau dia itu cinta dan membela orang-orang musyrik. Sudah ada bukti maksudnya. Makanya kesalahan apapun yang dilakukan oleh veteran Badar itu ditoleransi, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW, ya, memaafkannya. Dan dari sini kita bisa belajar, sehebat apapun, sekuat apapun iman seseorang, sesoleh apapun orang, itu punya potensi jatuh pada kesalahan. Bahkan termasuk kesalahan yang fatal. Coba untuk saksikan Hatib bin Abi Balta'ah, seorang mujahid, pemberani, mengikuti perang Badar, bahkan diberikan kemuliaan, diberikan kepercayaan untuk membawa surat dakwah ke Raja Mesir, masih bisa jatuh melakukan kesalahan. Apalagi kita jemaah. Maka kalau misalnya ada orang dianggap berilmu, ada ustadz, ada ini, kok salah, jangan kemudian dibully, ya, dilihat kesalahannya bagaimana, kenapa terjadi kesalahan, bagaimana dia menyikapi kesalahan, apakah dia minta maaf, dia bertobat, dan segala sesuatu. Karena semua manusia punya potensi salah. Ya, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam manusia itu, ya, salah, pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Apa kata Nabi? Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Termasuk Hatib bin Abi Balta'ah ini, beliau menyampaikan mohon maaf. Jadi faktor pendorongnya bukan karena dia benci dengan Islam, ingin membela orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Tidak, karena faktor dari keluarga.
mencintai, menyayangi keluarga, khawatir nanti keluarga di sana bagaimana kalau nanti. Makanya di antara fitnah, harta, fitnah, ya, keluarga, fitnah cinta pada anak, kadang-kala orang jatuh di situ. Ya. Ini yang pertama. Kita bisa belajar dari kasusnya sahabat Nabi yang mulia, Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu seperti tadi. Ya. Sahabat pun pernah jatuh dalam kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Bisa menyangkut keselamatannya Nabi SAW dan para sahabat. Bisa menggagalkan misi untuk menaklukkan kota Mekah. Kesalahan yang bukan ringan. Tapi Nabi melihat satu, maka faktor niat ini juga masuk dalam pertimbangan. Kesalahannya sama misalnya, membunuh. Membunuh itu salah tidak? Salah. Ya. Bentuk kesalahannya sama. Sudah masuk Isya belum? Belum, ya. Kalau sudah masuk dikasih tahu. Tapi dilihat faktor niatnya. Si A membunuh. Dia sengaja, berniat. Ada perencanaan, dia sudah menyiapkan ini dan seterusnya. Akhirnya mati dia bunuh. Si B juga membunuh, tapi tidak sengaja. Maka dalam fikih kita kenal ada qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ada qatlul sibul amdi, membunuh mirip sengaja. Tapi hukumannya beda enggak? Atau sama? Beda. Bentuk kesalahannya sama, membunuh, menghilangkan nyawa. Tapi tentu yang sengaja diniati untuk membunuh itu hukumannya berat. Yaitu qisas. Dihukum bunuh juga. Kecuali keluarga korban memaafkan, maka nanti dengan dia tebusan. Tapi yang sibhul amdi, yang membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja itu misalnya apa ya? Seorang guru marah misalnya. Marah sama murid. Ini lagi rame guru dikeroyok ya. Itu bilang. Misalnya, ini pernah terjadi juga teman saya. Teman saya itu sampai mau dibawa ke hukum. Bahkan sempat mau dibunuh, diancam bunuh. Teman ngajar dulu di Bogor bareng. Jadi lapornya kepada ayahnya beda dengan aslinya. Lapornya dipukul, di ini, langsung marah. Karena dia orang berduit, orang kaya, orang. Padahal si anak ini di kelas selalu ngobrol, diterangkan, ngobrol. Nah si guru itu marah, kan kalau nerangkan sambil bawa buku ya. Kira-kira kalau buku paket, bukan buku tebel begini, buku itu kan tipis ya. Kalau diteplak kayak begini kira-kira melukai tidak? Tidak melukai, apalagi sampai membunuh kan tidak. Jadi dia itu marah, diteplak pakai ini. Karena kalau guru nerangkan kan sambil jalan, bawa bukunya ya, keliling kelas, tidak hanya di depan kelas tapi keliling. Jadi diteplak. Kamu itu diterangkan, ngobrol terus, ganggu yang lain. Nah, itu lapornya di rumah, dipukul, datang itu sudah gerak. Wah, kaget waktu itu saya di kantor. Sebut namanya, guru itu. Nama siapa itu? Sini, buat sini. Mau di ini, Pak. Saya dudukkan. Silakan duduk dulu, Pak. Ada apa tidak? Tidak mau marah-marah, ngamuk di kantor itu. Kebetulan dia adalah wartawan waktu itu. Kalau itu tidak diserahkan ke saya, besok masuk tunjukkan kartu persnya.
sekolah elit dulu gitu. Saya pernah ngajar di sekolah elit. Di berat tantangannya. Ya, jadi guru itu berat. Kalau sekolahnya sekolah, kalau di kampung yang kita biasanya udah terima aja. Ya, kalau sekolah elit bayarnya mahal ini kadang-kadang ya apa istilahnya seakan saya bayar begini kok kamu gini biasanya gitu. Paham ya? Ini jemaah. Jadi misalnya ada guru, kita kembali ke tadi, mesti ada guru dia marah. Ya. Lalu diteplak pakai buku, nah kamu qadarullah kok meninggal. Yang mungkin dia punya faktor riwayat sakit jantung atau apa kita tidak tahu. Ya guru kan ngajar gitu. Diteplak atau enggak keras gitu. Itu. Kira-kira di kisah enggak hukum bunuh juga enggak? Enggak, ini sibhul amdi. Ya antum mungkin berburu ya, nih kusuk-kusuk tembak dor. Ternyata orang lagi Misalnya ya di hutan atau di apa kan enggak tahu. Taunya itu misalnya hewan mau diburu. Sama-sama ya nanti ininya adalah orangnya mati tapi niat punya ya faktor niat itu perlu dipertimbangkan. Sama-sama berkhianat, membocorkan rahasia. Sudah masuk. Silakan adzan dulu. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi faktor niat ya ini juga ikut menentukan
Ya, berkhianat, membocorkan rahasia penting. Dilandasi niat karena ingin membela orang-orang kafir, ya tentu ya, ini bisa batal imannya dan hukumannya adalah bunuh. Tapi yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah, dia berkhianat dalam tanda kutip bukan karena dia benci Islam, bukan karena dia ingin membela orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bukan. Karena faktor mencintai keluarganya, anak-anaknya, dan juga masih punya harta yang ada di Mekah. Karena faktor itu. Setelah mengetahui hal ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkan. Dan ini merupakan termasuk sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan kesalahan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dan beliau menyampaikan ya, bahwa Ahlul Badar ini kesalahan-kesalahannya ini akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Maha tahu tentang kejujuran imannya dan juga perjuangan, ya, kesungguhan mereka, kesungguhan para ahli Badar di awal-awal perjuangan Islam. Nah, di ayat ini juga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, perintah untuk memusuhi orang-orang kafir, ya, dan tidak berwala kepada mereka, tidak memberikan loyalitas kepada mereka, tidak memberikan kecintaan, tidak memberikan kasih sayang, ya, tidak berbagi rahasia, ya, tidak menyerahkan amanat-amanat penting kepada mereka, ya, dan tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya. Ya. Bagaimana yang Allah sebutkan, dan tidak hanya di surah Al-Mumtahanah saja, ya, termasuk di surah Al-Maidah ayat 51 ini yang pernah ramai, ya, bahkan banyak di kaos ditulis, ya, dulu ketika zamannya siapa itu, ya ayyuhalladzina amanu lattakhidul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Orang-orang beriman dilarang, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai para pemimpin. Ba'dhum auliya'u ba'dhin, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minhum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, mengangkat mereka jadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, walidzubillah. Karena memberikan loyalitas, berwala kepada dia, maka disebut adalah sebagai bagian dari mereka. Di ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 28, ya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, janganlah orang-orang mukmin itu mengambil orang-orang kafir menjadi wali, menjadi teman akrab dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin ditinggalkan, justru ngambil orang kafir sebagai teman setia, teman akrab, atau dijadikan, diangkat sebagai pemimpin. Ada yang mukmin malah ditinggal, dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Allah tidak akan tolong dia. Illa an tattaqu minhum tuqat wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ada istisna, pengecualian, ya. Kecuali karena siasat memelihara diri. Ada sesuatu yang ditakuti dari mereka. Sebagai bentuk siasat, dia dekat dengan orang kafir. Ya, sebagai bentuk siasat. Maka ini tidak mengapa. Ya, tapi pada asalnya sebagai daripada konsekuensi akidah,
Tidak boleh. Orang yang beriman dia berkasih sayang kepada musuh-musuhnya Allah. Ini tidak dibolehkan. Bahkan di lanjutan ayatnya, in kuntum harastum jihadan fi sabili wabtigha mardhati. Ini dikaitkan. Kalau memang kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, jihad di jalanku, jalan Allah, dan juga karena mencari keridhoanku, maka janganlah kamu berbuat demikian, yaitu membocorkan rahasia, berkhianat. Kalau memang betul-betul berjihad di jalan Allah dan mencari keridhoannya, maka jangan berkhianat. Dengan tadi kalau berkhianat berarti dia tidak murni jihadnya karena Allah dan tidak mencari ridha Allah. Itu sirruna ilaihim bil mawada wa na'lamu bima akhfaitum wa ma'lantum. Ya, kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad ya kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan siapa yang melakukan itu disebut faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, dan ditutup ayatnya di sini, ya, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali ya, tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya maksudnya kalau beda agama ayah dengan anak sudah tidak ada manfaatnya. Si ayah tidak bisa membantu anak. Ya, dan sebaliknya anaknya mukmin, ayahnya kafir, anak pun tidak bisa bantu ayahnya. Karena sudah beda akidah. Ya. Sudah beda akidah. Ibnu Katsir membawakan riwayat di hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya Anas ibnu Malik. Ya, ada seorang laki-laki datang lalu berkata, ya Rasulullah, aina abi? Ya wahai Rasulullah, di mana bapakku? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, finnar, ya, di neraka. Jadi seorang sahabat tanya pada Nabi, di mana ayahku? Ya. Kata Nabi, di neraka. Ketika laki-laki itu berbalik, maka dipanggil lagi oleh Nabi, beliau mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di neraka. Akhrajahu Muslim. Ya, dan hadis ini jelas menerangkan meskipun sebagian ya ada yang menolak berat masa ayahnya Nabi di neraka. Sehingga tidak ada bisa memberikan manfaat. Orang mukmin tidak bisa memberikan manfaat di akhirat kepada orang-orang kafir meskipun dia ayahnya atau mungkin dia anaknya atau mungkin dia istrinya atau suaminya dan sebagainya. Tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa menolong. Karena syarat-syarat syafaat adalah izin dan ridha dari Allah. Dan izin dan ridha dari Allah itu disyaratkan adalah harus muwahhid, dia orang yang bertauhid, dia yang beriman. Maka orang-orang kafir tidak akan bisa mendapatkan syafaat.
Oleh sebab itu, ya, di ayat penutup ayatnya, di ayat ketiganya, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Ya. Kerabat-kerabatmu, anak-anakmu sekali-kali ya tidak bisa akan memberikan manfaat bagimu pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, ada fasal pembatas dengan kalian. Karena beda apa? Akidah. Lain soal kalau misalnya ya, satu akidah sama-sama mukmin, yang satu berada di surganya Allah, yang lain di neraka, maka masih bisa memberikan syafaat. Yang di surga ini mohon kepada Allah Ta'ala agar orang tuanya, mungkin atau anaknya, bahkan atau teman-temannya, agar diampuni oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah yang luas. Dia mohon, ya Allah, dengan rahmatmu yang luas ini dientaskan dari neraka. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, sampai Allah Ta'ala perintahkan, ya, keluarkan ya, yang kamu kenal di neraka ini, yang di hatinya ada iman walaupun sebesar koin dinar. Dalam ayat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya mereka dulu pernah sholat bersamaku, mereka dulu pernah, dan seterusnya, mengingat. Dan Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas memberikan kemuliaan kepada hamba tadi untuk bisa memberikan syafaat, dan dia pun diberikan syafaat. Kalau masih ahlul iman, ahlul kiblat, muwahhid. Tapi kalau sudah beda akidah, tidak bisa. Ini tidak bisa ditawar. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Saya kira itu untuk pertanyaan atau hal lain mungkin bisa dipending supaya tidak terlalu kemalaman. Demikian ya, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.